Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajah dalam rangka talabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, suri tauladan yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 167 ya. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم خسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sadaqallah. Waqala, dan berkata alladzina, orang-orang yang ittaba'u, mereka mengikuti. Lau, seandainya annalana, bahwa bagi kami karrotan, kembali lagi, maksudnya kembali ke dunia, fanatabarro'a, maka kami berlepas diri minhum, dari mereka, kama, sebagaimana tabarra'u, mereka berlepas diri minna, dari kami. Jadi pada ayat ini yang lanjutannya apa? Yaitu Sabtu kemarin ya. Bahwasanya mungkin masih ingat ya, berhala ketika di dunia disanjung-sanjung, diibadahi, ditaati, dengan harapan ketika kelak di akhirat adalah menjadi penolong ketika mendapatkan kesulitan. Dan pada kenyataannya
ketika menghadap kepada Allah, dan pada saat itu semuanya sudah melihat, yaitu azab Allah, siksa Allah yang begitu pedih, yang pada saat itu adalah kekuasaan ada pada Allah, ya. Maka pada saat itu adalah para berhala, pemimpin-pemimpin orang kufur yang mengajak kepada kekufuran, atau yaitu orang yang mengajak berbuat syirik kepada Allah, pada saat itu berlepas diri di hadapan Allah, ya, karena memang dia sangat takut kepada Allah. Oleh karena itu para pengikut, ya, orang penyembah berhala, orang yang mengikuti, pada saat itu kecewa berat. Bahkan kemarin sudah beberapa ayatnya kita sajikan atau saya sampaikan, ya. Di antaranya adalah yaitu dia atau para pengikut tidak boleh menyalahkan yaitu para berhala atau pemimpin yang mengajak kepada kekafiran, karena itu adalah pada intinya itu kesalahan sendiri. Kenapa dia mau diajak untuk berbuat syirik kepada Allah, padahal para berhala, para pemimpin kekufuran hanya sekedar menyeru, akan tetapi semuanya itu diikuti. Nah, pada ayat 167 ini adalah ucapan-ucapan orang yang di saat di dunia menyembah berhala atau mengikuti pemimpin-pemimpin yang kufur, yang mengajak kepada yaitu kemusyrikan kepada Allah. Dia berkata, wa qala alladzina taba'u, mereka orang-orang yang mengikuti, orang yang menyembah berhala semasa di dunia, dia berkata, lau annalana, seandainya bahwa bagi kami karrotan kembali ke dunia, seandainya pada saat itu, lau ini pengandaian, akan tetapi ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Ini seandainya. Ayat ini memberikan sebuah gambaran rasa kecewa pada saat itu, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Lah ini ditunjukkan oleh Allah dikala manusia itu adalah masih hidup di dunia seperti kita. Oleh karena itu jangan sampai kita itu artinya tersesat, ya, kecewa sebagaimana yaitu pengikut para berhala. Lau anna lana karrotan, ya, seandainya bagi kami bisa kembali ke dunia lagi, ya, fanatabarro, maka kami berlepas diri minhum, dari mereka para berhala, para pemimpin-pemimpin kufur yang mengajak kepada kemusyrikan, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri minna, dari kami, pada saat hari kiamat itu. Tapi pada saat itu kan tinggal yaitu tinggal kekecewaan, dan tidak mungkin dia dikembalikan ke dunia. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, seandainya orang itu dikembalikan ke dunia, maka dia pun kembali sebagaimana semula. Yang awalnya katanya dia akan mengerjakan apa yang telah ditinggalkan berupa ibadah, sholat, zakat, puasa. Tapi kenyataannya kata Allah, seandainya manusia itu benar-benar dikembalikan ke dunia, maka dia pun kembali kufur sebagaimana semula. Makanya kalau orang itu sudah merasa sakit, itu biasanya tobatnya itu keluar, rasa tobat itu akan keluar. Tapi begitu kembali lagi, ya, artinya Allah memperingan, akhirnya dia pun kembali sebagaimana semula. Itulah watak manusia. Maka banyak manusia itu yang bertobat akan tetapi tobatnya itu adalah tobat sementara, ya. Dikala mengalami misalnya ekonominya itu sedang jatuh, bertobat, sedang tidak punya harta, bertobat, sedang yaitu dilanda misalnya yaitu kehinaan, dia bertobat.
Tapi begitu Allah mengangkat derajatnya, ditingkatkan kembali, maka manusia cenderung kembali kepada kekufuran. Maka harus berhati-hati. Nah, setelah mengucapkan demikian, Allah memberikan penjelasan, kadzalika demikianlah yurihim, memperlihatkan kepada mereka Allahu Allah. Ya. Apa yang diperlihatkan? A'malahum, amal perbuatan mereka, hasarotin, sebagai amal penyesalan. Oleh karena itu nggak ada yang namanya getun itu apa di depan, mesti di belakang. Karena pada saat itu dalam bayangan, di dalam pikirannya, dia sudah mengumpulkan begitu banyak amal perbuatan yang nanti di dalam timbangan, ya, dia sudah memprediksi bahwa dia adalah akan masuk surga, akan mengalami kebaikan. Akan tetapi pada saat itu, apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia perbuat, yang katanya ibadah, ternyata di sana tidak ada apa-apa, tidak punya pahala, ya, tidak punya tabungan berupa kebaikan. Coba dilihat ya, di dalam surat ke-25 ayat 23 ya. Surat Al-Furqan ayat 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, turunnya ayat ini pada saat itu begini. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana amalan orang-orang Yahudi itu? Dia banyak beramal kebaikan, dia banyak membantu orang yang sedang kekurangan. Maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya bahwa amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu adalah bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa? Dia tidak punya pahala. Maka kata Nabi, dia hanya mendapatkan kebaikan di dunia. Apa? Orang misalnya dermawan, maka di dunia dia akan terkenal menjadi orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang dihormati, dan lain sebagainya. Dapatnya di dunia. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Sedangkan yang memberikan pahala itu adalah Allah, yang memberikan balasan adalah Allah, yang memberikan surga adalah Allah. Tapi dia berbuat, beramal, tidak beriman kepada Allah. Maka sekarang banyak, ngapunten, meskipun orang non-Islam, selain Islam, dia melakukan kebaikan-kebaikan, itu nanti bagaikan debu yang berterbangan, tidak berpahala. Cuman dia apa? Mendapatkan kebaikan semasa di dunia, terkenal menjadi orang yang dermawan, ya, orang yang suka memberi, terus orang-orang yang dihormati semasa hidup di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak akan mendapatkan pahala itu. Oleh karena itu, dalam hati mereka, bayangan mereka, dia sudah mengumpulkan begitu banyak amal yang nanti akan bisa digunakan untuk memasuki surga Allah. Misalnya kayak orang Nasrani, orang Yahudi,
orang Majusi, dia beramalkan membantu fakir miskin, membantu yaitu orang-orang yang membutuhkan, ya, atau mungkin yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kelak di akhirat tidak ada pahala. Masalahnya apa? Dia tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu, ya, satu amalan itu bisa diterima ketika dia itu memang beriman dan percaya kepada Allah. Ketika tidak beriman, tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan pahala. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang kufur kepada Allah, ya, atau kalau sekarang adalah kita itu adalah orang selain Islam. Nah, mereka itu tidak punya yaitu pahala. Maka turun ayat ini, wa qatimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Banyak amalan mereka, cukup banyak, seakan-akan sudah penuh dan nanti bisa digunakan untuk memasuki agama, memasuki surga Allah. Kata Allah apa? Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang terbangan. Kan tidak ada. Debu niku kalau berterbangan kan tidak ada bendanya, hanyut, hancur. Ya. Terus lagi di dalam surat ke-24, ya, ayat 39. Surat An-Nur, ya. Surat An-Nur ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Okay. Jadi amalan orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak iman kepada Allah, itu adalah bagaikan fata morgana. Fata morgana itu kelihatannya ada, ya, kelihatannya ada, tapi ketika didekati ternyata tidak ada apa-apa, kosong. Dalam bayangan orang-orang kafir, amal perbuatannya penuh, banyak, karena dia di dalam apa? Artinya memperjuangkan hidupnya, ya. Seakan-akan apa yang diperjuangkan itu adalah kebenaran. Nah, ini yang paling menyesatkan, bila mana orang itu sudah menganggap satu perbuatan yang sesat dianggap kebenaran. Inilah yaitu perbuatan yang sangat menyesatkan bagi dirinya. Sehingga apa? Karena anggapannya sudah benar, dia bahkan korban harta, bahkan kalau perlunya nyawa. Saya melihat Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya, seakan-akan dia mengadakan pembelaan, yaitu pembelaan kebenaran. Padahal yang dibela adalah agama nenek moyang yang mempersekutukan Allah. Itu waktunya, hartanya, bahkan kehormatannya digunakan untuk membela, menganggap bahwa perbuatannya itu adalah yaitu satu kebaikan. Ternyata di sana di hadapan Allah adalah yaitu bagaikan fata morgana, tidak ada apa-apanya, artinya tidak berpahala. Dan pada saat itu mendapatinya ketetapan dari Allah, sebuah azab yaitu dari Allah.
Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Artinya apa? Allah memberikan yaitu hisabnya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tidak mengurang juga tidak menambah. Nah, secara otomatis karena amal perbuatan mereka ini adalah bagaikan fata morgana, maka di sana adalah yang paling berat adalah yaitu dosanya. Tengok, itu amalan orang-orang yang kufur kepada Allah. Sekarang dilihat surat ke-14, surat Ibrahim ya, ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin istaddat bihir rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwadz dhalalul ba'id. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ini kan jelas di ayat ini bahwa orang-orang kafir kepada Rabb-nya, maksudnya kepada Allah, amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras dan kencang. Ya, bagikan debu yang berterbangan tadi. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Artinya apa? Tidak mendapatkan manfaat dari amalan. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Nah, ini khususnya adalah yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah. Tapi kalau orang itu beriman kepada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan manfaat dari setiap apa yang mereka amalkan. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amalan setiap orang-orang mukmin. Orang mukmin senantiasa akan apa? Ada manfaatnya, yaitu setiap amal perbuatannya. Kenapa? Karena dasarnya adalah iman kepada Allah. Nah, karena iman itulah yang menjadi dasar bahwa setiap amal itu akan diterima oleh Allah. Kalau misalnya dengan bahasa yang mungkin cukup jelas, karena yang punya pahala itu Allah, yang punya surga juga Allah, maka kalau orang yang beriman kepadanya sudah pasti akan diberi pahala dan balasan surga. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya, tentu dia tidak akan bisa mendapatkan pahalanya, juga tidak bisa mendapatkan yaitu surganya, karena memang tidak beriman kepada Allah. Nah, itulah diantara yaitu apa? Ucapan-ucapan ya orang-orang pengikut para berhala, juga pemimpin yang mengarahkan kepada kesyirikan kepada Allah, sehingga nanti setiap amal perbuatannya ditampakkan di sana, justru yang tertinggal itu adalah tinggal dosanya, kebaikannya tidak ada sama sekali. Karena apa? Bagaikan debu yang berterbangan. Nah, pada saat itu yaitu mengalami penyesalan yang sangat mendalam, penyesalan yang tiada artinya duanya. Kenapa? Karena pada saat itu sudah tidak ada pintu tobat dibuka. Ya, tinggal penyesalan. Ya, tinggal penyesalan dan harus menunggu hisaban Allah sampai Allah memasukkan atau memberikan ketetapan dia harus masuk ke dalam neraka. Nah, maka di akhir ayat dijelaskan, ya, yurihimullahu a'malahum khasarat, yaitu amal-amal yang dilihatnya itu adalah sebagai amal penyesalan bagi mereka, wa mahum, dan tidaklah mereka bi kharijina, dengan orang-orang yang keluar minan nar, dari neraka. Jangan bayangkan di akhir ayat ini
Tidak dijumpai dari mereka-mereka itu yang bisa keluar dari neraka yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu tidak ada keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, nanti di antara orang-orang yang dicari oleh para malaikat di neraka itu adalah yang terakhir, ketika di dalam hatinya itu masih ada, yaitu apa? Keimanan kepada Allah, walaupun hanya seperat dzarrah, hanya satu debu iman kepada Allah, itu masih diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Berarti di dalam hatinya artinya masih ada yang namanya keimanan. Tapi kalau tidak ada keimanan sama sekali, berarti dia harus mendekam di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Tidak ada alasan untuk mengangkat mereka dari neraka. Alasannya apa? Ya, kenapa? Karena alasan cuman beriman kepada Allah sehingga dia diangkat dari neraka. Lah dia tidak punya iman. Oleh karena itu, wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini satu pelajaran bagi kita, ya. Oleh karena itu, kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah menjadi orang yang beriman, bertakwa, mari kita tingkatkan, mari kita jaga sampai ya penjagaan kita itu sampai kita itu dipanggil oleh Allah. Karena yang mampu memberikan keselamatan kelak di akhirat itu adalah iman kita kepada Allah, dan nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah keimanan kita kepada Allah. Dan ya, untuk bab ini, karena ayat ini adalah menerangkan tentang yaitu orang-orang atau pengikut para berhala, juga pemimpin yang mengajak kepada kemusyrikan. Sekarang ganti pada ayat 168, yaitu Allah menunjukkan bagian dari kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu bukan hanya menciptakan yaitu makhluk, akan tetapi juga Allah memberikan seluruh kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh makhluk, bahkan termasuk tempat tinggalnya itu sudah disediakan oleh Allah, termasuk kita manusia. Allah sudah menyediakan kita tempat, yaitu apa? Tempat kita adalah di bumi. Ini tempat tinggal kita yang telah ditentukan oleh Allah. Dan di bumi pula segala yang kita butuhkan, insya Allah Allah sudah menyediakan. Kita tinggal ikhtiar, kita tinggal berusaha. Allah sudah menetapkan, ya, setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah pasti akan mendapatkan rezeki. Tergantung dari kita, apakah kita mau mengambil ataukah tidak. Karena Allah sudah memberikan jatah rezeki kepada setiap makhluk, termasuk kita sebagai manusia. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ayat ini adalah panggilan secara umum, seluruh manusia, ya. Berarti ayat ini turunnya di mana? Yaitu di Mekah, umum. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia tanpa terkecuali, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, semuanya masuk anas, manusia. Kenapa Allah memanggil demikian? Ada apa? Kulu, makanlah. Kurang enak apa? Allah memanggil setiap manusia, diperintahkan kulu, makanlah. Nah, setiap makan itu ada ikhtiar, karena untuk mendapatkan rezeki termasuk makanan itu harus ikhtiarkan.
Dan sekaligus ini memerintahkan kepada manusia bukan hanya makan, tapi diperintahkan untuk yaitu berjalan di muka bumi untuk mencari yaitu kanugrahan atau rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Kenapa? Karena memang untuk umatnya Nabi itu wajibnya adalah ikhtiar ketika untuk mendapatkan yaitu rezeki. Sekarang saya berikan contoh. Misalnya jenengan mau makan, itu ada nasi di piring, di depan jenengan sudah. Kalau seandainya kita tanpa ikhtiar, maka tidak mungkin nasi itu akan masuk ke mulut kita. Itu padahal sudah ada di depan itu. Gitu. Harus ikhtiar apa? Tangan kita bergerak, kita mendekatkan yaitu ke makanan, setelah itu tangan kita bergerak, setelah itu kita ambil makanan itu, maka perintah yaitu apa? Allah melalui nabinya sebelum makan maka bacalah minimal bismillah. Itu ikhtiar. Lah Allah memerintahkan kulu, makanlah. Itu dalam arti selain perintah makan juga disuruh ikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang harus kita makan. Ini seluruh manusia. Maka ikhtiar itu hukumnya wajib. Kalau kepingin mendapatkan rezeki kekayaan, maka wajibnya harus bekerja. Lah orang bekerja itu sesuai dengan yaitu faknya masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang pegawai, ada yang semacam-macam ya. Yang namanya orang mengais atau mencari rezeki. Yang penting yaitu apa? Menurut syariat itu adalah dihalalkan hukumnya. Itu hal yang penting. Kulu mimma dari apa? Fil ardi di bumi, halalan. Ya, halalan itu halal, diperbolehkan. Ya, halal itu adalah terlepas. Ya. Artinya zatnya juga halal, cara mencarinya juga halal. Kenapa di sini dikatakan yaitu halalan? Karena tadi di awal ayat itu ayat ini secara umum. Oleh karena itu perintah Allah seluruh manusia itu hendaknya mencari apa? Mencari rezeki itu yang halal, ditunjukkan. Karena nanti ada ayat itu yang disebut apa, yang dipanggil itu orang beriman, dan pada saat itu halalan tidak disebut. Kenapa? Karena orang beriman itu seharusnya sudah ngerti tentang yang halal. Bahkan usah diulang-ulang kembali. Setiap orang yang beriman itu mesti harus ngerti bahwa yang dimakan itu mesti harus yang halal. Maka ayat ini karena secara umum maka disebutkan halalan, yang halal. Zatnya halal. Artinya apa? Secara materi ini tidak diharamkan oleh Allah. Apakah ada yang diharamkan? Ya ada. Termasuk bangkai. Ya, termasuk darah yang mengalir, terus binatang yang disembelih tidak menggunakan nama Allah, atau binatang yang tercekik misalnya ya, atau yaitu karena yang lain jadi tidak sempat untuk disembelih, itu termasuk yaitu bangkai, termasuk yaitu apa? Daging babi, celeng, itu semuanya. Sampai minyaknya, sampai rambutnya, bahkan sampai pokoknya seluruh hasil dari babi celeng itu semuanya haram. Tidak ada yang halal. Bagaimana dengan rambutnya? Ya tetap itu adalah yaitu haram. Terus ulama lagi mengkiaskan termasuk anjing. Anjing ini adalah haramkan. Kenapa? Karena memang yaitu secara kias ini sama, yaitu mengandung najis, bahkan termasuk najis mughaladah, najis yang cukup besar, dan cara mensucikannya tidak ada yang lebih baik kecuali najis mughaladah.
harus dibasuh yaitu 7 kali, dan diantaranya satu basuhan itu dicampur dengan yaitu debu. Apakah boleh misalnya diganti dengan apa? Kalau sekarang kan ada nggih semacam napa niku sabun, tidak boleh, harus pakai debu, karena syariatnya adalah yaitu harus menggunakan debu yang suci. Oleh karena itu debu itu sebenarnya bisa menghilangkan bakteri, tapi tentunya debu yang suci yang bersih, karena ini adalah ajaran dari Allah dan Rasulnya. Jadi secara materi harus halal, secara apa misalnya mencarinya juga harus halal, tidak boleh misalnya hasil korupsi, hasil menipu, hasil bohong, hasil riba, ya, hasil curi, materinya halal, ya, misalnya contohnya misalnya apa, kasbe jagung halal, tapi ketika dicuri adalah menjadi haram. Itu karena caranya mencari yang tidak halal. Nah, terus yang kedua yaitu selain halal adalah thayyiban. Thayyiban ini adalah bergizi yang ada manfaatnya bagi dirinya atau bagi orang yang makan. Maka thayyiban ini bisa yaitu apa, memberikan makna begini, karena sekarang itu kadang-kadang thayyib itu kadang-kadang ada yang nggak cocok bagi seseorang. Misalnya kula paringi contoh, orang itu kalau sudah kebanyakan gula, kadar gulanya sudah tinggi. Nah, berarti kalau makan manis, minum manis, ini kan nggak baik. Padahal aslinya niku kan gula niku thayyiban. Iya tuh. Gula itu kan thayyiban. Tapi ketika dikonsumsi orang-orang yang menderita penyakit ngoten niku, maka ini tidak layak lagi. Oleh karena itu bisa berkembang thayyiban ini adalah memang ada manfaatnya bagi diri kita. Ketika itu membawa mudarat, maka harus dihindari. Contoh lagi, orang yang sudah kolesterolnya tinggi, maka jangan sekali-kali pernah makan yaitu yang berlemak. Padahal berlemak itu aslinya juga thayyiban, tapi karena membawa mudarat maka harus dihindari. Lah ini yang lebih tahu adalah jenengan kiam, karena sekarang itu musimnya, ya, kalau enggak gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darah tinggi, ya. Lah darah tinggi, maaf, kalau sekarang itu darah tinggi bukan karena makanan rata-rata, ya, tapi karena beban berat yang ditanggung di dalam hati dan pikiran, sehingga apa, orang itu tensinya cenderung tinggi, orang tidak tenang, orang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Di antaranya orang itu kalau tidak pernah bersyukur, tidak bisa bersyukur kepada Allah, biasanya tensinya itu gampang tinggi. Kenapa? Didik mikir. Lah thayyiban itu aslinya bergizi, artinya ada manfaatnya bagi dirinya. Ketika itu berbahaya, maka harus dihindari. Nah, oleh karena itu kalau jenengan menyimak pada surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Rabb yang memelihara yaitu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Lah ya, makhluk itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia, juga bisa berupa sesuatu yang itu membahayakan bagi kesehatan dirinya. Itu juga kita harus berlindung kepada Allah loh, ya. Oleh karena itu kita usahakan, maka setiap kita artinya makan minum, kita hendaknya, ya,
menyebut nama Allah dengan harapan kita dilindungi dari kejahatan makanan itu. Apalagi di musim zaman sakniki nggih, makanan itu adalah jahat gitu. Kenapa? Karena orang sekarang itu pokoknya enak, nggak peduli, pokoknya enak. Ternyata setelah dikonsumsi maka itu akan membawa mudarat, lambungnya rusak, ususnya rusak, dan lain sebagainya. Maka hati-hati, kita harus berlindung. Maka kalau makan, berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari kejahatan makhluk, termasuk makanan itu juga makhluknya Allah, bukan hanya jin, bukan hanya manusia, tapi setiap benda yang membahayakan diri kita harus berlindung kepada Allah. Maka kenapa ulama dulu itu ya, ketika diracun seseorang itu tidak mampu, itu karena dia ikhlas ketika membaca bismillah. Begitu membaca bismillah ikhlas karena Allah, racun pun nggak mempan. Tapi kalau orang sekarang kan bismillah gak sepiro ikhlas, makanya gak sepiro mandi wong sakniki niku. Kalau orang dulu kan mandi tuh, itu karena keikhlasan dia mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita bisa? Bisa, asalkan kita itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Setiap doa kita akan didengar oleh Allah, sehingga kalau insya Allah orang itu makan sudah baca bismillah, itu insya Allah akan menjadi kebaikan. Bahkan dulu ada peneliti dari Jepang, ternyata minuman yang sudah dibacakan bismillah itu ternyata berubah menjadi adanya yaitu energi yang sangat positif. Ini kalau diteliti orang Jepang. Oleh karena itu Allah melalui nabinya sudah memerintahkan kepada kita. Cuman kadang-kadang kita itu bismillah sambil lalu tanpa penghayatan. Wala tatabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya ia setan lakum bagimu aduun, musuh mubin yang nyata. Artinya begini, setan itu sering menggoda manusia, bisa melalui makan, bahkan termasuk yang halal menjadi haram. Itu disebabkan karena adalah bujuk rayu setan. Dan setiap langkah setan itu mesti mengarah kepada kemaksiatan. Walaupun sesaat, itu kadang-kadang dirasa nampak atau terasa manis. Jadi bujuk rayu setan itu sesaat, kayak manis. Begitu menggoda terus menjanjikan, ternyata ketika diikuti itu adalah rasa pahit yang akan diterima dan kesesatan yang akan didapatkan. Oleh karena itu di akhir ayat dijelaskan Allah, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata, jelas. Oleh karena itu kita diharamkan untuk berteman akrab dengan setan, harus menjauhi. Bahkan yang menjadi langkahnya, rencananya, kita harus benar-benar menjauhi. Jangan sekali-kali mendekat, karena orang mendekat itu adalah awal dari ketertarikan. Awalnya kan mendekat, begitu mendekat tertarik, maka selanjutnya akan mengikuti. Kalau sudah tahu di situ ada maksiat, bujuk rayu setan, jauhilah. Kalau perlu kita tidak akan pernah mendatangi dan bahkan tidak akan pernah melihat. Karena setan itu pandai dan sangat halus. Manusia hanya didekatkan saja pertama. Begitu mendekat maka dia mulai tertarik. Kalau sudah tertarik, ini alamat, maka akan jatuh kepada kesesatan. Oleh karena itu, sisa hidup kita ini marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah, agar kita senantiasa dijauhkan oleh Allah dari segala macam kejahatan jin ataupun
manusia, sehingga kita akan selamat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okay? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kajian di malam hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.